Wa idza dan ketika wa idza unzilat dan ketika diturunkan. Ya. Suratun sebuah surat dari Al-Qur'an. Yang isi surat itu adalah an aminu, supaya mereka itu beriman billahi kepada Allah. Wajahidu, dan supaya mereka berjihad, berjuang memerangi orang-orang kafir, ma'a rasulihi, bareng bersama rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat orang-orang munafik ini, Pak, ista'danaka, minta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad, ulut tauli, yaitu orang-orang munafik padahal mereka kaya, badannya sehat dan punya rizki yang banyak. Minhum, di antara mereka. Waqalu, dan mereka orang-orang munafik itu berkata, Dzarna, wahai Nabi, biarkanlah kami, ma'nakun, bersama ma'al qaidin, bersama orang-orang yang tidak berangkat. Nah, ini salah satu, Bapak Ibu hormati, sifatnya orang munafik. Ketika Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi perang Tabuk, orang-orang munafik, ya, tidak semuanya, Pak. Ada orang munafik yang ikut perang juga ada. Ada orang munafik yang tidak ikut perang, padahal tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak perang. Badannya sehat, punya kendaraan untuk berangkat, punya bekal juga, dan bisa ninggalin harta untuk keluarganya yang di rumah. Tapi mereka tidak mau berangkat, Pak. Malah mereka mengatakan, ya Nabi, biarkanlah kami bersama orang-orang yang tidak berangkat. Dalam surat Al-Ahzab, Pak, lebih jelas lagi Allah merinci sifat mereka dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanduruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Fa idza dhahabal khaufu salakukum bi alsinatin hidad." Orang-orang munafik itu, Pak, ketika datang mara bahaya kepada mereka, pasukan datang ke Madinah, sudah berada di Gunung Uhud. Pasukan Ahzab sudah mengepung kota Madinah. Terus ketika mereka diajak, ayo berangkat menuju perang Tabuk, memerangi pasukan Romawi. Taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Matanya, Pak, item-itemnya itu ke atas. Saking takutnya, seperti orang yang pingsan ketika akan mati. Ketika orang mau sekarat itu loh, Pak, itu kan matanya ke atas itu. Itu saking takutnya kalau diajak berjuang di jalan Allah. Pokoknya kalau diajak berjuang takut. Ya, matanya itemnya ke atas. Saking takutnya, takut mati. Fa idza dhahabal khaufu salakukum bi alsinatin khidad. Tapi kalau sudah aman, Pak, wah, salakukum bi alsinatin khidad. Omongannya itu menyelekit, menyakitkan hati. Omongannya itu menyakitkan, Pak. Menganggap Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya penakut, nggak berani perang. Merekalah yang paling berani perang. Merekalah yang pemberani. Gitu, Pak. Kalau aman. Kalau aman itu begitu. Kalau aman ngajak perang, gitu loh, Pak. Ayo mangkat. Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya itu penakut semuanya. Kita ini loh pemberani. Tapi ketika pas diajak, Pak, ayo mangkat. Ya, yughsha taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Penakut, takut, Pak.
lari, kalau bisa sembunyi supaya tidak berangkat. Berarti itu sifatnya orang munafik. Maka ini juga kita sebagai hamba Allah yang diberi keimanan dalam diri kita, dalam hati kita, jangan sampai kita meniru di orang-orang munafik itu, Pak. Ayo udah urunan. Ketika sudah diputuskan urunan, malah ragil urunan. Nah, itu nggak baik, Pak ya. Seperti itu kita tidak baik. Ya. Jadi ketika nggak ada apa-apa ngajak ayo. Tapi ketika disepakati mau dilakukan malah dia nggak mau, malah gembosi dan lain sebagainya. Itu watak yang tidak bagus, itu wataknya orang-orang munafik yang kita dilarang untuk menirunya. Kenapa mereka tidak mau berangkat, Pak? Takut mereka. Rodu, karena mereka itu rela bi ayyakunu menjadi ma'al khawalifi, tidak berangkat bersama wanita-wanita yang tidak berangkat. Mereka rela dadi kaya wong wedok. Nah, ini kan berarti, Pak, ini hinaan Allah kepada orang munafik itu. Allah seakan-akan mengatakan dasar wong lanang ning kaya wong wedok. Karena wanita kan ndak ada. Nek perang melawan orang kafir kan wanita tidak ada kewajiban, Pak. Karena Rasul SAW pernah ditanya, lah sahabat-sahabat wanita itu, Pak, sahabat-sahabat seperti ibu kita Aisyah dan yang lain itu tanya sama Nabi pernah, Pak. Rasul, ya, enak laki-laki. Allah wajibkan mereka berjihad fisabilillah merangi orang kafir, nek mati syahid. Lah kita, ada enggak kita seperti itu? Kita pengen seperti itu. Nah, itu wanita sahabat, Pak. Rasul bersabda, ya, enggak ada jihad. Bagi kalian wahai wanita ada jihad. Tapi jihadnya tidak pakai bunuh-membunuh. Apa itu? Hajjun. Hajjun mabrurun. Nah, jihadnya, perangnya orang wanita dalam Islam itu adalah menunaikan ibadah haji. Tapi kalau jihadnya laki-laki, ya mangkat menuju medan laga merangi orang kafir. Nah, ini Allah menghina orang-orang munafik itu. Kenapa orang munafik itu takut tidak mau berangkat menuju medan laga merangi orang kafir? Karena mereka seneng kumpul bareng, tidak berangkat bersama wanita-wanita. Berarti mereka wataknya kayak wanita. Wedok. Wa tubi'a ala qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala memberi cap ke dalam hati mereka. Hati mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak memahami. Ora paham mana yang memberikan dia keselamatan dunia akhirat, tidak paham mana yang memberikan kecelakaan atau mencelakakan dia, memberikan bahaya kepada dia di dunia dan di akhirat. Akhirnya mereka orang ngerti, Pak, karena dicap hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak memahami. Iki sakjane sing bener iki sing ndi? Iki sakjane yang menguntungkan dunia akhirat ini mana? Nah, sehingga mereka tidak bisa memahami itu. Taunya sing penting selamat nduk donya kan gitu, Pak. Akhirnya mereka berusaha untuk tidak berangkat menuju medan laga padahal Rasul sudah menyuruh mereka. Padahal mereka tidak mempunyai alasan yang dibenarkan untuk tidak berangkat. Ini ayat